datang di Awal Talks, podcast by Awal Dari, sebuah layanan psikologis yang membantu kamu untuk mencapai kesehatan mental dan relasi yang lebih baik dengan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Kawan-kawan, hari ini kita kedatangan Michelle, psikolog dari Awal Dari juga, yang kebetulan adalah juga seorang ibu dari anak usia 3 tahun. Betul. Begitupun dengan saya juga punya anak laki-laki berusia 3 tahun. Nah, hari ini kita akan membahas tentang anak-anak masuk sekolah. Kebetulan ini di bulan-bulan awal-awal tahun ajaran ya, jadi anak-anak baru mulai masuk sekolah. Mudah-mudahan topik hari ini bisa cukup relate nih sama kawan awal yang khususnya mungkin sudah jadi parents, baik yang anaknya sudah mulai sekolah maupun yang sedang mempersiapkan anak-anak masuk sekolah di tahun-tahun depan. Nah, Michelle, kita tahu bahwa ketika anak memasuki usia yang cocok untuk masuk sekolah gitu ya, artinya sekarang mungkin di usia 2 tahun sudah mulai banyak anak yang masuk sekolah, 3 tahun gitu ya. Kita cukup sering nih mendengar kesiapan anak untuk bersekolah atau school readiness di anak gitu ya. Tapi ternyata kayaknya kalau kita lihat-lihat nih di masa-masa awal masuk sekolah itu gitu ya, yang kayaknya gugup nggak cuman anaknya doang gitu ya, orang tuanya juga kadang-kadang dari seminggu sebelumnya tuh udah gaduh gelisah, udah mempersiapkan banget gitu ya. Jadi mulai dari persiapan bekal, persiapan ya nanti harus masuk sekolah ketemu sama gurunya kayak gimana. Mungkin juga ada orang tua yang kemudian cemas anaknya nanti bisa nggak ya ditinggal di sekolah gitu ya, bisa nggak ikutin pelajaran gitu, cocok nggak ya sekolahnya dengan karakteristik anaknya gitu ya, dan apapun yang akan terjadi ketika nanti anaknya masuk sekolah gitu. Nah, hari ini kita akan membahas itu teman-teman. Selain dengan school readiness di anak, kayaknya ada juga nih kesiapan orang tua dalam menghadapi anak-anak yang akan masuk sekolah gitu. Nah, kalau dari Michelle sendiri, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut gitu ya, sebenarnya orang tua yang cemas ini ketika mendampingi anaknya masuk sekolah itu tuh fenomena yang seperti apa sih, Michelle gitu? Atau apa sih yang dimaksud dengan kecemasan orang tua yang menghadapi anaknya mau sekolah ini gitu? Jadi kalau kita di psikologi gitu ya, mungkin istilahnya kita sebutnya itu kecemasan pada orang tua atau parental anxiety. Itu kondisi psikologis di mana pengasuh atau biasanya dalam hal ini orang tua itu merasa khawatir secara berlebihan. Terus juga mengalami gejala somatis. Gejala somatis itu jadi orang tua mengalami keluhan fisik terlepas dari adanya penyebab medis ataupun tidak. Juga ada kekeliruan berpikir dari orang tua terkait keselamatan maupun perkembangan anak gitu. Itu namanya parental anxiety. Kecemasan ini atau anxiety ini biasanya muncul dalam bentuk orang tua itu over control, mau mengontrol semuanya. Iya, mau mengontrol semuanya. Contohnya mungkin ekstrimnya ya. Ekstrimnya mungkin pas masuk sekolah, ini kalau konteksnya anaknya masih KB atau TK kali ya. Jadi tasnya dibawain, masuk ke dalam ruangan kelas gitu ya, tasnya orang tuanya yang taruh, terus dibukain, botol minumnya dikeluarin, pokoknya disiapin sedemikian rupa gitu. Padahal kan dampaknya dengan kecemasan seperti itu dan aksi yang seperti itu, anaknya kan sebenarnya jadi nggak belajar untuk mandiri, apalagi ini di konteks di lingkungan sekolah gitu. Selain dalam bentuk over control tadi, juga bisa apa ya, emosi cemasnya orang tua tuh bisa tertransfer ke anak juga. Gitu. Jadi anaknya ikut merasakan kecemasan orang tuanya. Iya, gitu bisa ya? Ikut merasakan karena misalnya ya, kan kalau turun dari mobil mungkin anaknya digendeng gitu kan, makin deket ke sekolah secara tidak disadari mungkin makin erat gandengannya. Terus atau enggak pas udah mau say goodbye gitu ya, mungkin orang tua nanti kamu sendirian ya sama miss ya, mami nggak ada di dalam. Nah itu tuh bagaimana kita apa ya, intonasi suara kita ketika kita bicara sama anak, gimana bahasa tubuh kita gitu. Itu tuh sebenarnya anak tuh aware, mau semuda apapun umurnya, anak tuh aware sama seluruh sinyal-sinyal itu gitu. Nah, dengan adanya sinyal-sinyal itu yang secara tidak sadar mungkin kita sebagai orang tua kasih ke anak tuh jadi merasa kurang aman di lingkungan sekolah gitu. Padahal merasa itu sebagai ancaman. Iya, jadi orang tuanya cemas, anaknya juga ikut cemas sama lingkungan sekolah.
sekolahnya gitu Oke. sih. Walaupun sebenarnya maksud orang tuanya tuh baik ya, mau mempersiapkan gitu. Apalagi kan apa namanya, kita suka dengar tuh sekarang anaknya tuh harus dibilang-bilangin dulu apa ya istilahnya, di briefing dulu ya sebelum di briefing benar-benar itu. Terus jadi anak tuh kayak memang ini terjadi juga gitu ya. Aku karena tahu bahwa anak tuh perlu dan sebenarnya maksud aku sendiri tuh lebih ke arah kayak mempersiapkan supaya dia nggak kaget. Jadi aku ngasih tahu bahwa nanti kita hari Senin kita mau sekolah ya gitu ya. Jadi kayak nanti kamu sama Miss di dalam, nanti mami nungguin di luar gitu-gitu lah ya. Tapi ternyata mungkin walaupun kita punya maksud dan tujuan yang baik, kayaknya nggak selalu works di anak gitu ya. Mungkin tergantung juga kali ya sama tipe anaknya kayak gimana gitu. Tergantung karakteristik anaknya. Apakah kebetulan kalau anakku semakin aku bilang-bilangnya tuh di dia jadi kayak semakin jaga-jaga gitu. Kayak semakin dikasih tahu semakin dia yang ntar aku akan menghadapi hal yang kayak gini, hal yang kayak gini gitu. Dan ternyata tuh maksudnya ketika kita udah mempersiapkan sedemikian rupa, ternyata tuh nggak selalu juga berjalan sesuai dengan apa yang udah kita siapin. Nah itu tuh lebih repot tuh biasanya ya. Bener. Nah itu juga sih mungkin ya yang kadang-kadang kita siapin atau mikirin kesiapan anak. Tapi kan gimana kemudian kita ekspektasi kita sendiri sebagai orang tua terhadap ketika anak itu udah sekolah seperti apa, itu juga yang nggak kepikiran gitu, nggak kita siapin sebagai orang tua sebelum mereka masuk sekolah. Iya, walaupun maksudnya tadi kita udah over controlling, tapi nggak selalu juga sebenarnya apa yang kita kontrol itu semuanya bisa, ternyata tuh udah bisa kita siapin dengan baik gitu ya. Ada aja kejutan-kejutannya gitu. Oke, nah Michelle, sebagai Michelle ini kan juga sebagai orang tua tadi gitu ya. Nah, kalau yang Michelle alami sendiri di rumah, di sehari-hari gitu ya, sebagai orang tua yang juga tahu secara teoritis seperti apa gitu ya. Michelle sendiri tuh gimana nih kemarin ketika anaknya mulai sekolah, apa yang dijalani, apa yang dialami, apa yang dirasakan? Sebenarnya yang pasti aku sebagai psikolog, tapi sebagai apa ya, di pandangan anak gitu ya, mungkin menurut anakku ya aku tetap sebagai ibu biasa sih. Aku bukan psikolog untuk anakku intinya ya. Itu menjadi catatan juga untuk diriku sendiri gitu. Pas anak aku mulai sekolah, sebagai orang tua yang lain, tentunya aku juga punya kecemasan. Aku mikir nanti bisa nggak ya nih anakku, maksudnya sekian tahun dia sama aku di rumah gitu kan. Nanti dia bakal masuk ke lingkungan yang baru, ketemu orang-orang baru, dan gak cuma 1-2 orang loh, ini kan teman-temannya banyak, missnya juga ada beberapa gitu kan. Nah, jadi apa ya, waktu itu aku cemas, deg-degan, tapi berusaha juga untuk tetap tenang gitu. Aku sendiri lumayan aware sama penilaian orang lain gitu. Jadi aku juga deg-degan tuh, nanti anak aku kalau sekolah ketemu orang lain akan dinilai juga nggak ya nih sama orang lain gitu. Apalagi maksudnya sebagai psikolog juga aku kan ada ya latar belakang informasi kayak bagaimana idealnya supaya anak tuh berkembang sebaik mungkin gitu kan, sebagai seorang individu gitu. Ya ada ya masnya. Nah kenapa sih sebenarnya Michelle gitu ya, sebenarnya kan yang apa ya, sebenarnya peristiwa anak masuk sekolah itu kan hal yang sudah pasti terjadi gitu. Artinya mau di umur berapapun anak akan masuk sekolah, ya udah itu sebenarnya event yang dalam tanda kutip sebenarnya biasa aja, normal, wajar gitu. Tapi kenapa kemudian kita sebagai orang tua tuh juga bisa ke-trigger gitu artinya? Atau kenapa kita jadi ikutan cemas nih ketika kita mau anak kita mau masuk sekolah? Iya ya, kalau hari-hari awal tuh bisa juga apa ya, ikutan cemas kelihatan ya orang tuanya. Sebenarnya itu mungkin penyebabnya enggak cuma satu. Bisa jadi kalau kita lihat perjalanan hidup orang tua itu sendiri dari dia kecil misalnya, ada beberapa momen yang mungkin membuat orang tua ini lebih mudah cemas dari kebanyakan orang lainnya. Jadi dari perjalanan hidup dia sendiri tuh. Kemudian bisa juga karena kekeliruan berpikir tadi yang sempat aku singgung di awal. Jadi bisa aja orang tua ini tuh dalam pikirannya itu membuat skema-skema worst case skenario gitu. Iya, jadi kayak nanti anak aku di sekolah bisa nggak ya dia makan sendiri, karena biasanya di rumah disuapin misalnya, atau dibully nggak ya, ada yang ngebully dia nggak ya, terus
gurunya bakal merhatiin dia nggak ya, atau malah merhatiin murid-murid lain gitu. Ada berbagai skenario-skenario yang bermain di pikiran gitu kan. Nah, kemudian bisa juga karena media sosial saat ini ya kan, ini banyak informasi yang bisa dengan mudah kita akses di media sosial gitu. Dan kalau aku perhatiin lumayan banyak konten-konten soal gimana sih menjadi orang tua yang baik, orang tua yang ideal untuk anak gitu. Kalau misalnya anak sekolah baiknya orang tua tuh A, B, C, D, E gitu kan. Nah, informasi-informasi seperti itu kadang bisa juga menambah kecemasan orang tua gitu, karena misalnya orang tua berusaha nerapin, ternyata seperti yang tadi Vina juga bilang, banyak kejutan-kejutan di dalam hidup ya. Iya, kalau kejutan itu muncul jadi nggak terlaksana, poin-poin yang ada di media sosial itu terus gimana lagi kan? Iya, benar. Gitu. Jadi kenapa hari pertama mungkin orang tua bisa lebih cemas dari anaknya, mungkin karena beberapa hal tadi. Nah, Michelle tadi sempat ada mention juga sebetulnya gitu ya, ketika Michelle sebagai orang tua dan juga sebagai psikolog gitu ya, jadi mungkin Michelle punya kesempatan untuk refleksi gitu ya, apa sih sebenarnya yang aku rasakan hari ini gitu kan ya. Michelle juga sempat menyebutkan bahwa ada rasa-rasa takut akan penilaian gitu ya. Ntar kalau anak gue dinilai juga sama orang lain terkait dengan mungkin penampilannya, mungkin juga terkait kemampuannya udah bisa atau belum gitu kan ya kan, karena masuk sekolah pasti senang atau enggak, mau atau enggak, dan dimanapun itu pasti ada comparison gitu ya. Nah sebenarnya tuh menurut Michelle ada nggak sih kaitannya pengalaman kita di masa lalu gitu ya sebagai orang tua, maksudnya kita dulu kan juga pernah ke sekolah juga gitu ya, pernah menjalani sebagai murid gitu ya, ada nggak sih itu pengaruhnya ke kenapa kita kemudian sebagai orang tua juga jadi cemas gitu menghadapi anak sekolah ini gitu. Ada sih, kalau ditanya ada pengaruhnya atau tidak, pasti ada pengaruhnya gitu. Jadi pengalaman anak kita saat ini ketika mereka sekolah yang menimbulkan berbagai emosi dalam diri kita nih sebagai orang tua, itu bisa jadi karena isu yang kita miliki di masa lalu, pengalaman kita di masa lalu gitu. Nah makanya penting juga nih untuk kita aware sama emosi kita sendiri gitu. Misalnya kalau yang saat ini kita bahas kan emosinya emosi cemas ya. Nah mungkin kita mungkin kawan awal juga yang berperan sebagai orang tua bisa coba refleksiin ke diri sendiri gitu. Kira-kira kalau misalnya kalian lagi merasa cemas, aku lagi merasa cemas, ini tuh pemicunya apa? Apakah memang benar-benar ada ancaman nyata yang kita lihat di sekitar anak? Misalnya ternyata sekolahnya pintunya tuh dengan mudah dibuka sama anak. Itu kan jelas ya ancamannya, maksudnya anak bisa amit-amit gitu ya, membuka sendiri terus keluar sendiri gitu kan. Atau kita memang menyaksikan anak diperlakukan kurang baik sama teman-temannya dan terjadi secara berulang. Itu kan juga ancaman yang nyata kita lihat, dan memang orang lain pun lihat gitu, pokoknya terlihat jelas. Tapi kalau misalnya ternyata kecemasan kita tuh bukan karena ancaman yang nyata tadi, tidak berdasar lah gitu ya. Iya, tidak berdasar gitu ya. Terus setelah kita ingat-ingat, oh iya kayaknya ini tuh karena pengalaman kita di masa lalu. Nah itu tuh yang mungkin perlu lebih kita sadari gitu. Jadi pemicunya tuh sebenarnya apa? Pemicunya sebenarnya apa? Karena kalau misalnya kita bisa lebih aware itu pemicunya apa, nanti kita untuk menentukan langkah selanjutnya, untuk menentukan respon yang tepat juga lebih bisa istilahnya lebih positif gitu. Mungkin karena kita ngerasa kayak oh ini kan berdasarkan pengalaman gue dulu waktu gue sekolah gitu ya, mungkin emang kita pernah ada pengalaman yang gak mengenakan di sekolah katakanlah gitu, atau karena memang image sekolah dulu buat kita gak menyenangkan gitu ya. Ketika kita sadar kan mungkin kita bisa kayak oh ya itu kan pengalaman kita, bukan pengalaman anak kita, sedangkan bisa jadi beda banget nih pengalaman anak kita dengan apa yang kita alami dulu gitu ya, dengan segala perubahannya gitu. Nah Michelle, tadi kan Michelle juga bilang ya, ketika kita orang tua sebagai orang tua punya kecemasan, mengalami kekhawatiran yang which is sebenarnya sangat-sangat wajar gitu ya, karena terutama ketika kita adalah sebagai first time parents gitu ya, yang mana maksudnya menyekolahkan anak itu adalah juga pengalaman pertama buat kita, wajar banget merasa cemas dan khawatir gitu ya. Tapi karena kan sebenarnya
kecemasan ini tadi menular gitu ya, anak-anak bisa menyadari, bisa merasakan juga, dan akhirnya ikut ke bawah nih kecemasan orang tuanya gitu ya. Nah, kalau dari Michelle sebagai psikolog, artinya secara teoritis, maupun apa yang Michelle sebagai orang tua juga lakukan, apa sih yang sebaiknya atau perlu kita lakukan supaya jangan sampai kekhawatiran, kecemasan kita ini tuh menghambat gitu, menghambat anak gitu. Oke, poin yang bagus banget sih yang udah barusan Vina highlight, karena fokus kita sebagai orang tua memang bagaimana seluruh keputusan, tindakan kita itu tidak menghambat perkembangan anak kita sendiri ya, gitu. Hal yang bisa kita lakukan ya supaya nggak terhambat, yang pasti kan kita sebagai orang tua tuh perlu bisa terlibat secara aktif juga dalam pendidikan anak, apalagi kalau misalnya anaknya masih usia dini gitu ya. Yang perlu orang tua ingat, mungkin terlibat itu bukan berarti kita mengambil alih. Ya, benar-benar. Jadi terlibat itu bukan berarti kita sering ngobrol atau nanya ke gurunya, anak kita gimana perkembangannya, hari ini gimana dia di kelas gitu. Bukan yang seperti itu. Bukan juga yang kita menyelesaikan tugas anak. Kadang kan ada sekolah-sekolah yang mungkin ada PR kecil lah yang perlu dikerjain. Itu dengan terlibat itu bukan berarti kita perlu nyelesain tugas itu gitu ya. Tapi gimana kita misalnya gini, kalau di sekolah itu kan kita suka dapat report ya, entah mingguan, bulanan gitu, tergantung sekolahnya. Nah dari situ kita bisa terlibat dengan membaca report itu, kemudian bukannya menerima 100% atau menolak 100%, itu bukan, kita bukan bicarain soal itu, tapi lebih ke dengan adanya poin-poin di dalam report itu, kita tahu menurut gurunya di sekolah tuh anak perilakunya seperti apa sih, kemudian kita sampaikan juga di rumah anak seperti apa gitu. Kemudian kita sebagai orang tua dan juga guru, kita bisa bekerja sama menyelaraskan juga strategi-strategi supaya anak ini punya setting, punya lingkungan yang lebih konsisten nih antara sekolah dan rumah gitu ya, supaya anak ini juga bisa berkembang dengan lebih optimal gitu. Cara lainnya mungkin juga kita sebagai orang tua bisa tanya ke anak sih. Sekecil apapun anak itu kita bisa tanya kok gimana hari ini di sekolah, apa yang menyenangkan, apa yang bikin bingung gitu. Atau itu bisa jadi bridging sih, bisa bridging buat anak cerita lebih banyak kan ya ke kita. Nah dari situ siapa tahu nih ya anak cerita soal kejadian yang kurang menyenangkan misalnya, itu kita bisa tanya lagi, oh ya respon kamu tadi gimana, respon guru kamu tadi gimana, terus setelah kamu berespon itu si teman itu responnya gimana, kita bisa nanya aja gitu, dan kita bisa setelah nanya itu kita bisa nyelipin gitu loh, nextnya kalau itu terjadi bisa ngapain ya gitu. Hal-hal seperti itu sih yang membuat kita bisa tetap terlibat sebagai orang tua tapi juga tidak mendominasi kehidupan anak. Oke. Tadi juga mungkin dengan catatannya memposisikan kita kembali lagi, kita sebagai ibunya ya, walaupun kita psikolog atau apapun itu latar belakang yang kita miliki, tapi ketika kita ngobrol sama anak ya kita tetap memposisikan sebagai ibunya. Artinya maksudnya yang bisa kita praktekkan tuh nanya sama anak tetap menyesuaikan dengan usia mereka kayak Michelle bilang gitu. Jadi mungkin untuk anak-anak yang usianya masih cukup kecil yang belum bisa komunikasi dengan lancar, kita bisa praktekkan dengan nanyanya tuh close question, artinya yang mungkin buat anak tuh bisa dijawab dengan iya dan enggak, atau ngasih syarat-syarat tertentu kayak good or bad gitu ya. Jadi kayak mungkin buat anak juga kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang buat mereka agak sulit tuh buat jawab. Kalau misalnya kita nanya kenapa gitu, nah itu tuh biasanya anak tuh susah tuh buat jawab gitu ya. Kayak kadang kita soalnya sebagai orang gede juga bingung kan ya, ditanya kenapa tuh kayak iya ya kenapa ya gitu kan. Sedangkan tuh kalau ditanya yang lebih close question kayak kamu A atau B, iya atau enggak, kemudian tadi kamu happy atau enggak di sekolah, makanannya dimakan enggak, enak enggak gitu, happy enggak. Nah biasanya tuh anak lebih mudah tuh buat cerita pengalamannya gitu. Terus tadi poin yang dari Michelle sebutkan, aku tangkap juga komunikasi dua arah dengan sekolah tuh penting gitu ya. Jadi mungkin buat parents yang lagi nyari sekolah, kayaknya penting juga ya buat ngelihat apakah memang sekolahnya mendukung tuh buat orang tua bisa punya komunikasi dua arah yang enak dan menyenangkan antara guru dengan muridnya gitu ya. Jadi nggak cuma satu arah kayak report doang, tapi apakah gurunya tuh willing buat
diskusi soal perkembangan anak sama orang tua gitu. Sama ini juga sih Michelle tadi, yang Michelle juga menambahkan sedikit gitu ya dari yang Michelle sempat sampaikan gitu, mungkin kita perlu ingat lagi gitu ya, biar gimana pun walaupun kita sebagai orang tua tuh kadang-kadang kita suka kayak, ya kan gue udah sekolah nih, gue udah menjalani hidup 20-30 tahun lebih dulu daripada anak-anak gitu, jadi kayak kita lebih tahu gitu. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa ini memang spotlightnya anak, ini memang kesempatannya anak buat dia mencoba untuk bersekolah gitu. Jadi kadang tuh yang suka aku temuin terkait dengan tadi Michelle sempat bilang kayak jangan orang tua tuh terlalu mengambil alih gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh aku suka ketemu kalau lagi anak dikasih tugas gitu, yang terutama tugasnya itu orang tua bisa ikut mengerjakan. Jadi kadang-kadang kan ada homework atau ada ketika misalkan anak ini lagi nggak masuk sekolah terus atau itu sempat kita belajar dari rumah gitu ya, apa namanya, school from home ya, SFH gitu ya. Nah itu kan semua peralatan ada di rumah tuh dikerjakan. Nah kadang tuh tendensi yang aku lihat tuh orang tua pengen anak ini tuh kelihatannya bisa mengerjakan dengan sempurna, dengan bagus gitu. Jadi yang dikejar banget tuh supaya hasil schoolworknya itu tuh ideal, bagus, sesuai dengan persepsi orang tuanya. Ya karena mungkin tadi balik lagi ada beberapa orang yang mungkin punya pengalaman sekolah itu kaitannya dengan penilaian. Jadi dia nggak mau anaknya tuh dianggap nggak mampu atau apa gitu ya. Jadi biasanya yang lebih ambisius adalah orang tuanya. Gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh kayak kalau ngelihat hasil anakku sendiri tuh kadang-kadang kayak, ih kok yang lain rapi-rapi, kok anakku masih ada yang nggak bagian yang di color atau apa. Tapi aku selalu remind myself gitu ya, aku selalu bilang sama diri aku sendiri, ya nggak apa-apa gitu, karena ini adalah proses anakku. Walaupun mungkin dia belum sempurna ya nggak apa-apa, karena itulah tujuan dan fungsinya sekolah gitu kan ya. Nggak mungkin anak-anak tuh juga langsung bisa gitu. Jadi ketika kita orang tua step up terlalu banyak, kita yang terlalu ambil alih, ya kapan anak ini justru bisa melakukannya sendiri gitu. Benar-benar. Gitu sih. Michelle sejauh ini ada pengalaman apa nih dari anaknya sekolah beberapa minggu di awal? Apa ya? Yang lumayan berasa sih soal penilaian tadi ya. Karena kan kalau sekolah itu memang tidak lepas ya, tidak lepas dari penilaian orang lain, penilaian sekolah gitu. Ada momen-momen mungkin ada apa ya? Jadi anakku tipenya kalau di lingkungan yang baru dan ketemu orang baru itu tuh bukan yang langsung akan welcome, akan wah gitu, nyapa gitu, enggak. Nah dengan karakteristik dia mungkin yang seperti itu rentan dibilang malu-malu gitu. Kamu kok malu-malu sih gitu kan. Nah jujur itu men-trigger diriku sendiri sih gitu, karena menurut aku dengan dia kayak gitu tuh bukan artinya dia malu-malu, dia memang butuh waktu lebih panjang aja dibanding anak lain mungkin ya. Makanya istilahnya slow to warm up. Iya ya kan? Butuh waktu lebih untuk warming up-nya gitu. Itulah gitu. Ya itu menimbulkan berbagai emosi dalam diri aku, tapi kemudian aku coba merefleksikan diri ke diriku sendiri juga. Oh ya ini mungkin juga karena pengalamanku sendiri yang memunculkan emosi-emosi itu. Tapi gimana nih caranya? Karena kalau aku diam aja, aku takut, jujur, aku takut anakku menjudge diri dia memang pemalu. Oke. Gitu. Jadi menginternalisasi ya. Benar. Ada rasa takut itu ada, tapi sebenarnya dengan diam aja itu yang biasanya aku lakuin dari dulu sampai sekarang gitu. Tapi kan ya nggak bisa kayak gitu. Karena tadi ya takut anakku menjudge diri dia pemalu, tapi takut juga maksudnya nggak setiap situasi aku bisa mengambil anak aku keluar dari lingkungan itu supaya tidak dijudge pemalu oleh orang lain kan. Ya. Nah jadi yang sejauh ini aku coba lakuin gitu ya, kemarin anakku sempat bilang aku masih malu-malu sih gitu kan. Aku bilang enggak, kamu bukan malu-malu, kamu emang butuh waktu aja buat lebih kenal sama teman ini atau miss ini gitu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu. Itu sih yang aku coba lakuin gitu. Jadi nggak diem aja, tapi coba untuk dan memproses gitu ya. Iya, dan memproses sendiri. Dan anyway sebenarnya kalaupun anak itu malu sebenarnya ya sebuah hal yang wajar juga gitu ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kayak kita pun ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang baru sebagai orang gede, maksudnya orang dewasa yang sudah menghadapi banyak situasi sebelumnya pun kadang-kadang kita masih ya kayak awkward gitu ya, kayak apa ya yang harus
gue omongin dulu gitu kata-kata atau gimana nih caranya gue buat mendekatkan diri sama orang lain tuh gimana gitu. Jadi biasanya kalau aku juga kadang-kadang kalau misalkan anakku bilang kayak iya aku tadi belum mau main sama friends yang baru, jadi kebetulan anakku tuh udah sekolah dari tahun sebelumnya gitu, jadi tahun ini udah tahun kedua dia sekolah, ada teman-teman yang baru. Aku suka tanya, jadi udah tahu belum temennya siapa aja gitu. Dia bilang memang belum sih, belum tahu gitu, jadi aku cuma tahu temen yang dari tahun lalu gitu kan. Ya nggak apa-apa juga gitu, kalau memang kamu belum nyaman nggak apa-apa, tapi nanti tanya aja, tanya namanya, tanya sukanya apa, barangkali dia punya hobi atau kesukaan yang sama nih sama kamu gitu. Jadi lebih ke ngajarin pelan-pelan sih skill-skill yang dia bisa lakukan gitu, yang bisa dia terapkan dengan mudah. Dan kalau memang ternyata buat dia itu masih susah ya it's okay gitu ya, karena kan memang masih kecil juga gitu, masih kita pun untuk bisa punya skill yang saat ini kita punya itu kan butuh waktu dan proses banget gitu. Sama ini sih mungkin ini ya Michelle, misalnya ketika anak udah sekolah, ya balik lagi anak itu akan keluar dari lingkungan terdekatnya dia, rumah gitu ya, yang mungkin jadi sumber kekhawatiran kita juga gitu ya, nanti kira-kira gimana ya anak-anak ini bisa survive nggak ya di luar, kata dia Michelle bilang gitu ya. Ya kalau dari aku pribadi sih sebenarnya aku merasa kayak ya mengkhawatirkan betul gitu. It could be scary as well buat kita sebagai orang dewasa ataupun buat anaknya gitu. Tapi rasanya juga kita nggak bisa terus-terusan menjaga anak ini berada dalam safe bubble-nya gitu. Maksudnya sampai kapan kita bisa hadir sebagai orang tua menjaga dia dalam situasi yang ideal itu gitu. Karena sooner or later pasti anak akan perlu menghadapi dunia yang pada kenyataannya tidak mudah gitu kan ya. Jadi rasanya ya memang apa yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah membiarkan mereka mencoba menghadapi situasi yang beda-beda gitu ya, tapi tetap dengan kita dampingi gitu. Betul. Nah, Michelle, kita kan sebagai orang tua dan juga psikolog gitu ya, ini mungkin gini ya, mungkin kalau orang di luar dari kita gitu ya, kadang melihatnya kan, oh sebagai psikolog nih kayaknya udah tahu lah gitu ya gimana caranya membesarkan anak, mendampingi, menghadapi situasi ini gitu ya. Tapi ada nggak sih tantangan-tantangan yang Michelle rasakan gitu setelah Michelle alami setelah menjadi orang tua gitu, walaupun mungkin secara teoritis kita tahu gitu ya, tapi ketika kita menghadapi di lapangan ternyata kok nggak mudah ya, nggak sesuai ya dengan apa yang kita sudah pelajari gitu. Ya tantangan ya sebagai orang tua tuh kayak tantangan yang terberat diri sendiri ya, pemikiran diri sendiri, penilaian diri sendiri, pengalaman diri sendiri gitu. Jadi mungkin tadi juga Vina sempat nyinggung soal bagaimana orang tua tuh mungkin lebih ambis nih buat ngerjain tugas anaknya gitu. Ya itu aku rasakan betul gitu sebagai orang tua nih. Jadi kayak rasanya tuh dibanding-bandingin atau aku sendiri yang membanding-bandingkan tuh juga betul-betul kejadian loh dalam kenyataan kita sebagai orang tua gitu. Itu tantangan banget sih ketika kita ngebandingin anak kita dengan anak lain, ataupun ketika kita merasa dibandingin sebagai orang tua, kita sebagai orang tua dibandingin, maupun anak kita kayaknya lagi dibandingin sama anak lain gitu. Itu kan gak enak banget ya kalau kita dibandingin. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir kan kebutuhan anak, kebutuhan keluarganya itu mungkin emang berbeda-beda, beraneka ragam. Mungkin keluarga aku, anak aku kebutuhannya berbeda nih sama anak dan keluarga Vina gitu kan. Jadi bisa aja emang kebiasaannya beda, tujuannya beda gitu. Dan karakteristik anaknya sendiri ya yang pasti beda-beda gitu. Benar, karakteristik beda-beda. Juga kalau tadi misalnya Vina juga nyinggung ada anak-anak yang sekarang mulai sekolah lebih muda gitu dibanding mungkin dulu ya. Benar. Ya kan sekarang 1,5 tahun. 1,5 tahun udah mulai masuk sekolah. Bener, sekolah juga dalam artian bukan cuma kelas biasa ya, tapi sekolah gitu ya kan. Bener. Itu juga maksudnya dengan apa ya, mungkin kan kebutuhan balik lagi, kebutuhannya beda-beda. Betul. Bisa jadi sebenarnya anak yang udah disekolahin 2 tahun memang punya kebutuhan untuk disekolahin gitu, memang butuh stimulasi di luar keluarga gitu. Jadi emang itu sebenarnya tantangan terberat juga, membuat apa ya,
suka ada pikiran-pikiran otomatis, wah kok udah masih kecil udah sekolah gitu kan, kadang ada aja yang komen kayak gitu kan. Iya, iya. Gitu kayak kenapa cepat banget sekolahnya gitu. Mungkin ucapan-ucapan itu disampaikan secara spontan oleh orang lain ya, bukan dengan maksud untuk membandingkan. Tapi kan kita yang menerima kadang ya merasa dibandingin, itu sih tantangan menurut aku ya. Terus kalau kamu sendiri apa yang bisa lakukan gitu ya dalam situasi yang menantang tadi gitu biasanya? Aku berusaha untuk sadar bahwa memang beda aja sih antara aku dengan ibunya, misalnya anakku dengan anaknya, keluargaku dengan keluarga gitu. Berusaha sebisa mungkin menyadari hal itu, mengingat hal itu terus gitu di berbagai situasi. Kalau aku agak ya beda sama lah ya, kurang lebih lah. Tapi kalau aku kadang justru aku tipe yang merasa sebenarnya perbandingan itu juga gak selalu buruk gitu. Artinya maksudnya kadang memang kita perlu yang aku alami gitu ya, maksudnya aku akan emang secara sadar melihat apakah anak aku sudah on track, walaupun aku tahu secara tahapan perkembangan itu seharusnya seperti apa. At 3 years old dia apa yang milestone yang sudah dia harus bisa gitu dan lain-lain gitu ya. Dan ya tentu saja misalkan kalau dia udah mulai sekolah kan, sekolah juga biasanya punya goal gitu ya. Jadi kayak dalam 1 tahun tuh anak tuh harapannya udah bisa apa gitu. Kalau aku memang menjadikan perbandingan itu sesuatu yang feedback gitu jatuhnya buat aku, apakah aku sudah di track yang baik atau enggak gitu. Walaupun aku tetap kayak nanya sama profesional gitu ya, jadi kayak konsultasi dengan psikolog anak hanya untuk bukan karena ada gejala-gejala atau kekhawatiran khusus, tapi lebih karena untuk ngecek apakah memang sudah on track atau belum gitu ya, apakah memang ada hal-hal yang aku tertinggal dan perlu aku genjot lebih banyak dalam membesarkan anak gitu ya. Karena balik lagi memang kita kadang-kadang tahu theoretically, tapi ketika menghadapi langsung anaknya beda nih gitu ya. Dan aku tipe yang sebenarnya mending aku nggak tahu terlalu banyak secara teori, tapi kemudian aku jadi stres ketika aku nggak bisa achieve gitu. Tapi ya lebih ke memperhatikan anaknya sih, perkembangan anaknya gitu ya. Tapi tadi dan again comparisonnya itu yang aku keep di kepala aku gitu. Artinya memang aku cek lagi realistically, oke, anakku mungkin ada hal-hal yang dia nggak se-advance, nggak sejago, nggak sebaik teman-teman yang lain, tapi mungkin ya kadang-kadang kita perlu realistis juga gitu ya, dalam misalkan melihat anak-anak lain ada yang udah jago berenang nih umur 3 tahun, katakan ya, ini recently terjadi gitu ya, jadi anakku kok kayaknya masih takut-takut gitu, tapi aku kembali lagi cek gitu, oke, kan sebenarnya jago berenang tuh nggak ada dalam milestone tumbuh kembang anak 3 tahun, ya nggak sih gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan main sepeda atau berjalan dengan 1 kaki itu mungkin itu milestone ya, tapi kalau jago berenang kan itu sebenarnya additional gitu. Jadi aku balik lagi, aku fokus, oke, mungkin ada beberapa hal yang belum anak aku kuasai dengan baik, apa ya yang bisa aku bekali supaya dia nantinya bisa gitu. Jadi lebih ke arah mungkin meningkatkan rasa percaya dirinya dia gitu. Balik lagi bikin dia ngerasa aman, oke, mami ada di sini kok. Kemudian kalau misalnya dia takut dalam mempelajari sesuatu, oke, apa nih yang bisa dilakukan, tarik nafas gitu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi kayak dalam hal itu mungkin kita agak-agak ada yang sama, ada yang bedanya gitu ya Michelle ya. Kalau aku ngerasa kadang-kadang justru comparison itu ada perlunya gitu untuk tahu kita ada di titik mana ya saat ini gitu. And it's not always bad, cuman bagaimana kita menghadapi itu gitu sih ya. Oke, Michelle, nah balik lagi ya, kalau kita sebagai parents gitu, sebenarnya kan satu sisi anak masuk sekolah tuh ada positifnya kalau yang aku rasakan ya, kita jadi punya waktu sekian jam lepas dari anak istilahnya gitu ya, maksudnya kalau tadinya anak di rumah sama kita 24 jam ya kita punya beberapa waktu ekstra ketika anak di sekolah untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Tapi ada peran-peran lain nih akhirnya yang juga bermunculan ketika anak mulai sekolah. Menyiapkan bekal itu walaupun terdengar simple, tapi ternyata kan ketika kita menghadapinya itu iya ya agak butuh planning seminggu sebelumnya nih, dalam 1 minggu anak ini mau dibawain bekal apa aja gitu. Belum lagi ketika misalkan ternyata udah sibuk kita
siapin bekalnya, pulang-pulang tidak dimakan gitu misalkan ya. Ini kayak curcol ya. Curcol. Tapi juga curcol satu sisi masih jadi kayak iya ya dulu gue waktu sekolah udah emak gue bawain bekal Bener-bener nggak dimakan tuh ternyata rasanya begini ya. Gitu, bukan sekedar kayak dulu kan mungkin sebagai kita anak-anak kan kayak oh ya udah sekedar nggak dimakan aja gitu kan, tapi ternyata tuh penghayatannya lebih dari itu ya setelah jadi orang tua gitu. Nah poinku adalah gini Michelle, ketika kita jadi orang tua otomatis peran itu jadi jauh lebih banyak gitu kan ya. Dan sekarang ketika kita jadi orang tua yang anaknya sudah mulai sekolah, itu juga menambah peran baru, tugas baru yang berubah lah dari keseharian kita sebelumnya gitu ya. Kalau dari Michelle sendiri, ada nggak sih tips-tips supaya orang tua itu masih bisa tetap menjalani peran-peran baru, tugas-tugas baru, supaya lebih align satu sama lain, setidaknya tidak conflicting gitu ya. Mungkin kita juga bisa lihat teman-teman parents di luar yang juga bekerja misalkan gitu. Ada nggak sih kiat-kiat dari Michelle mungkin secara psikologis yang bisa membantu teman-teman itu memanage nih multiple roles yang mereka jalani gitu supaya lebih align, supaya minim konflik dan stres gitu. Mungkin nentuin prioritas ya. Okay. Yang menurut aku yang perlu dilakukan oleh aku, kita gitu ya sebagai orang tua, nentuin prioritas. Dalam prioritas itu menurut aku bisa berubah-ubah sih. Misalnya nih ketika anak lagi sekolah gitu ya, kayak tadi Pina juga sempat singgung, ada sekian waktu, ada sekian jam kita, mungkin orang tua yang di rumah ya, bukan orang tua bekerja, tuh ada waktu untuk lebih lowong nih, lebih lowong gitu. Nah mungkin ketika itu prioritas kita bisa, mungkin yang tadinya anak berubah menjadi diri kita sendiri gitu. Kita bisa mungkin istilahnya self care lah ya, misalnya olahraga atau bersosialisasi gitu. Atau misalnya ternyata kawan awal tuh punya pekerjaan, bisa juga produktif di jam-jam itu. Atau sebenarnya nggak mesti produktif, nggak mesti ngapa-ngapain, tapi kayak diem aja gitu ya, take time, Nafas, iya, duduk, eling bener gitu. Jadi di saat itu mungkin menurut aku tidak egois kok kalau misalnya kawan awal gitu yang memprioritaskan diri sendiri gitu. Toh anak kan juga memang lagi sekolah di tempat yang mestinya aman, yang karena kan kita biasa sekolah pasti udah dengan berbagai pertimbangan gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kemudian anak udah pulang dari sekolah, menurut aku ya, kalau aku pribadi prioritas aku sih berubah jadi ke anak lagi gitu. Yang mana itu aku munculkan dengan misalnya jemput dia dengan tepat waktu gitu. Apalagi maksudnya anak aku kan masih, anak kita gitu ya, masih usia 3 tahun nih, masih awal-awal sekolah banget bisa dibilang ya. Menurut aku jemput tepat waktu itu penting banget buat mereka merasa aman. Benar. Nah aku juga highly appreciate sekolah anakku saat ini gitu ya. Jadi mereka tuh ada kayak newspaper kayak semacam informasi lah sebenarnya sih buat orang tua gitu ya, dari pihak sekolah, informasi apa yang akan terjadi dalam sebulan itu gitu. Nah terkait menjemput tepat waktu itu tuh juga lumayan di highlight sama sekolahnya, karena mereka bilang buat anak yang masih di lower class tuh ya toddler, usia-usia yang sebelum TKA TKB lah gitu ya, dijemput tepat waktu tuh membuat anak tuh ngerasa safe gitu, bahwa orang tua saya yang tadinya hilang beberapa saat gitu ternyata ada kok nungguin, dan itu akan berdampak banget tuh buat anak besok-besoknya merasa aman dan nyaman ke sekolah gitu. Belum lagi kan anak-anak tuh dari sekolah biasanya capek, lapar gitu ya, jadi ketika dijemput sama orang tua tepat waktu ya anak tuh kebutuhannya terpenuhi lah, tercukupi gitu. Setuju banget. Ada lagi? Tadi? Udah? Oke, soalnya gini, jadi aku mau menambahkan maksudnya gitu. Mungkin satu hal lagi juga buat orang tua tadi, selain prioritas ya yang Michelle sempat bilang gitu, katanya kita punya banyak prioritas. Menurutku juga penting banget buat kita menanamkan ke diri sendiri bahwa parenting can be messy, parenting can be nggak selalu linear gitu artinya ya, maksudnya nggak selalu perfect juga, bahwa hari-hari mungkin terutama di awal-awal sekolah ya, ada anak-anak yang mungkin
satu hari dia mau nih sekolah gitu ya, dia bisa sekolah dengan mandiri, pulang sekolah juga happy. Tapi ada hari-hari yang mungkin anak ini akan down, akan nangis, akan tantrum bahasanya gitu ya, akan mungkin ngerasa sekolah itu sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan buat dia, dan itu totally okay gitu. Karena mungkin ya kita sebagai orang tua pun dengan menjalani hari-hari kita kadang up and down juga ya. Iya, up and down juga gitu. Kadang kita yang udah terbiasa dengan rutin kita pun yang bekerja misalkan udah biasa 9 to 5 tiap hari itu kan ada hari-hari kita ngerasa mungkin lebih lelah dari hari sebelumnya gitu. Apalagi di anak-anak tuh faktor-faktor lain sangat banyak mempengaruhi, kayak tidur cukup atau enggak, tumbuh gigi atau enggak gitu loh. Maksudnya ada banyak banget faktor yang mempengaruhi mood anak saat itu gitu. Dan kayak kalaupun kita sudah mempelajari tadi secara teoritis atau tips-tips praktis dari praktisi gitu ya, atau dari tenaga ahli mengenai bagaimana caranya kita menjadi seorang parent gitu, ya bahwa mungkin nggak semuanya itu applicable untuk keluarga kita, untuk anak kita gitu. Karena ya balik lagi dengan karakteristiknya ya mungkin butuh penanganan yang berbeda gitu dengan apa yang sudah disampaikan di sosial media. Benar. Gitu. Dan ya menurutku sangat-sangat membantu banget. Tadinya tuh aku orang yang lumayan kalau ngomongin isu gitu ya, jadi aku tuh memang terbiasa untuk on time ke sekolah kemanapun dulunya sebelum punya anak gitu ya. Tapi memang ketika punya anak faktornya tuh jadi gede banget tuh. Kadang kita udah mempersiapkan dari 1 jam sebelum, dari 2 jam sebelum event gitu ya, tapi ternyata 5 menit sebelum berangkat drama lah terjadilah gitu ya. Terjadilah apa yang tidak kita iya gitu. Udah lagi mau berangkat tiba-tiba mau pup ada gitu. Udah lagi mau berangkat tiba-tiba ketumpahan bajunya, minuman atau makanan yang sehingga kita harus ngulang lagi dengan bajunya dan lain-lain ada gitu. Jadi kesini aku lebih ke arah terutama karena mungkin anak kita juga masih di usia yang cukup awal gitu ya, belum usianya yang harus dengan pendidikan militer. Jadi aku lebih banyak berdamai sih bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan rencana kita, ya sudah gitu, lebih baik kita relakan daripada itu nanti menghancurkan harinya anak, atau bahkan bukan cuma harinya anak gitu, tapi lebih ke arah skema anak atau persepsi anak mengenai sekolah itu sendiri atau mengenai suatu tempat atau kejadian itu sendiri gitu. Jadi kayak awal-awal anakku sekolah tahun lalu gitu, aku tuh kayak ayo cepet-cepet kita harus ini berangkat tuh. Jadi masuk sekolah 8.30, 8.15 sudah harus jalan dari rumah. Kalau belum jalan aku yang gaduh gelisah gitu ya, aku yang kayak aduh ntar telat gimana. Jadi nyetir pun agak semi-semi pembalap gitu ya supaya nyampe di sekolah tepat waktu. Tapi kesini-sini aku ngeliat kayaknya itu juga mempengaruhi anakku gitu. Dia jadi rushing di pagi hari, dia juga jadi nggak merasa sekolah tuh hal yang menyenangkan buat dia. Ya walaupun tetap ya sambil nyetir tuh mempersiapkan kayak nanti kamu di sekolah gini gitu, berusaha untuk memberikan hal-hal yang menarik dan menyenangkan buat dia, ngasih reward juga setelah pulang sekolah nanti kita akan melakukan hal yang menyenangkan bersama ya gitu dan lain-lain. Tapi kesini-sini aku ngerasa kayaknya aku nggak mau pengalaman mempersiapkan diri ke sekolah itu menjadi hal yang nggak menyenangkan buat dia gitu. Karena terutama di sekolah juga udah mulai cukup lama ya gitu, udah 3 jam di sekolah. Ya sudah, jadi ketika memang aku make sure dulu ke sekolahnya apakah attendance atau kehadiran itu, jadi dia bolos atau enggak dan masuk tepat waktu atau enggak, itu apakah itu udah menjadi bagian dari penilaian atau belum. Kalau belum, ya kita bisa nego lah gitu ya. Artinya kalau memang ada hari-hari yang anak ini ternyata belum siap, lebih baik aku spare waktu lebih lama untuk mempersiapkan anak gitu. Walaupun emang akhirnya mungkin agak terlambat gitu, tapi ya anak datang bukan dalam kondisi terburu-buru gitu. Karena aku nggak mau sekolah jadi pengalaman yang nggak menyenangkan buat dia. Apalagi ini baru 3 tahun ya, masih ada berapa tahun lagi tuh berada di sekolah gitu. Masih ada nanti SD, SMP, SMA yang mana mungkin kalau zaman kita kan sekolah telat harus keliling lari lapangan misalkan, atau ada hukuman-hukuman lainnya, ya itu biarlah nanti menjadi waktu dan porsinya sendiri gitu. Untuk saat ini mungkin kita masih bisa negotiate lah gitu.
Mungkin itu sih kalau dari aku ya, pengalaman sebagai orang tua sejauh ini gitu. Nah dari Michelle ada nggak mungkin penutup bagi kawan awal yang mendampingi anaknya menuju sekolah, baik sudah bersekolah ataupun akan bersekolah, ada nggak tips-tips atau pesan-pesan lagi penutup untuk kawan awal di rumah? Mungkin ini kayak yang tadi Vina juga udah bahas ya kawan awal, jadi berdamai dengan diri sendiri, karena balik lagi akan banyak sekali hal-hal di luar perencanaan ideal kita, yakinlah. Terus sama tadi sih mengingatkan juga bahwa balik lagi kebutuhan kita dan orang lain tuh berbeda. Ingat-ingat aja itu kawan awal. Jadi kayak kalau misalnya kawan awal pernah baca gitu ya, kecepatan kita mencapai suatu goal dengan orang lain mungkin emang beda-beda, atau mungkin bahkan goalnya emang beda nantinya gitu. Jadi tenang aja, walaupun ada perbedaan, ada keanekaragaman yang kawan awal rasakan saat ini, balik lagi bisa jadi memang kebutuhannya berbeda-beda gitu. Sama tadi yang juga Vina sempat mention yang menurut aku perlu aku highlight, kalau misalnya kawan awal sebagai orang tua tuh merasa cemas tadi ya, parental anxiety gitu ya, khawatir secara berlebihan, terus udah mencoba untuk mencari tahu emosi ini tuh munculnya dari mana ya, dari diriku atau dari memang ada ancaman di sekitar anakku gitu kan. Kalau misalnya kawan awal udah menyadari, terus udah mencoba beberapa strategi gitu ya, misalnya mencoba untuk oke, ini dari aku sehingga aku bisa ngapain, atau mungkin udah mencoba relaksasi, mencoba cari dukungan kepada orang lain, tapi kok rasanya masih nggak berkurang kecemasannya gitu ya, itu kawan awal juga bisa banget mendaftarkan diri ke ahli, bisa ke psikolog dewasa kalau misalnya kawan awal yang merasa perlu, atau misalnya ke psikolog anak seperti Via tadi gitu. Nggak mesti ada isu tertentu, tapi kalau misalnya memang kawan awal merasa butuh untuk tahu gitu ya, kayak tadi misalnya Vina untuk mengecek apakah perkembangan anak itu sudah sesuai tracknya, itu bisa banget untuk kawan awal daftarin ke psikolog anak untuk cross check gitu, supaya kan sama-sama jelas dan secara objektif juga gitu. Mungkin itu sih dari aku. Oke. Thank you Michelle untuk sharingnya kali ini. Senang banget bisa diskusi as parents and psychologists. Jadi kayak kita bisa sharing juga apa yang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya, walaupun mungkin kita tahu secara teoritis, tapi mungkin kehidupan sehari-hari pun jauh dari kata sempurna, masih terus mencoba gitu ya. Semoga episode kali ini bisa membantu kawan awal dalam menjalani hari-hari sebagai orang tua ataupun yang sedang mempersiapkan diri sebagai orang tua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di Bincang-Bincang Ortu by Owl Talks. Bye bye.